Satkerti Loke Bali. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan salah satu langkah pemerintah guna memperbaiki birokrasi pemerintahan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan suatu pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016, di mana setiap ASN mampu memiliki nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau yang disingkat ANEKA. Selanjutnya, sebagai ASN juga harus memahami kedudukan dan peran ASN seperti Whole of Government, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Dalam menjalankan fungsinya, ASN wajib mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN ke dalam seharian kerjanya. Sesuai dengan amanat undang-undang, untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar tersebut ke dalam setiap ASN, maka calon ASN harus mengikuti tahapan pelatihan dasar. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Bali golongan 3 yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan kegiatan tahap pertama adalah tahap on campus yang dilaksanakan selama 18 hari kerja, lalu dilanjutkan ke tahap kedua adalah tahap off campus selama 30 hari kerja. Selama masa pelatihan dari tahap on campus dan off campus, calon ASN diwajibkan membuat rancangan aktualisasi kegiatan yang disusun sebagai landasan pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN dan kedudukan serta peran ASN yang merupakan bagian terintegrasi dari kegiatan pelatihan dasar bagi CPNS golongan 3 dalam upaya mewujudkan pribadi ASN yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA dan dapat mengimplementasikan kedudukan dan peran serta ASN di dalam tempat tugas masing-masing selama masa jabatannya di masa yang akan datang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imade Pasar Kimiata Sarjana Teknik Serta Lasar Angkatan 6 gelombang kedua tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali. Hari ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi kegiatan saya yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih 6 minggu di dinas tempat saya bekerja, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Berikut merupakan profil singkat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berlokasi di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi. Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengampu 3 misi dari Gubernur Bali, yaitu misi ke-1, memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan kerama Bali. Misi ke-16, membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten atau kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. Serta misi ke-17, membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya atau branding Bali untuk memperkuat perekonomian kerama Bali. Untuk menunjang tercapainya misi-misi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menjalankan kebijakan di sektor perindustrian dan perdagangan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kerama Bali. Pembangunan di sektor perindustrian dan perdagangan daerah di Provinsi Bali diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan,
peran dan potensi industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selama beberapa bulan melaksanakan tugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, saya mendapatkan beberapa isu yang selanjutnya mencari prioritas isu dengan menggunakan analisa APKL dan USG. Dari hasil analisis APKL dan USG tersebut, maka didapatkanlah isu prioritas pokok isu, yaitu masih lemahnya data industri besar di Provinsi Bali yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Industri besar, menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri, yaitu industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi yang lebih dari 15 miliar rupiah, serta sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pembinaan industri besar dilakukan oleh pemerintah provinsi. Penyebab penetapan kode isu tersebut yaitu karena tidak update-nya data industri besar yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang dimiliki saat ini. Yang terakhir kali diupdate yaitu pada tahun 2016, sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali saat ini. Sedangkan setiap tahunnya ada perusahaan industri besar yang tumbuh dan berkembang, serta komoditi yang semakin beraneka ragam di dunia perindustrian Provinsi Bali saat ini. Sehingga gagasan pemecah isu yang dapat saya angkat adalah update data industri besar per komoditi di Provinsi Bali dengan bentuk outputnya hasil akhir berupa katalog elektronik atau e-katalog. E-katalog ini memuat company profile dari perusahaan industri besar yang sudah dipilah berdasarkan komoditinya yang di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. Harapannya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam mendukung kemajuan dan daya saing industri di Provinsi Bali. Untuk kegiatannya, terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan dalam pemecahan isu tersebut. Kegiatan pertama yaitu melakukan koordinasi dengan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi. Pada pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan membuat janji bertemu dengan mentor, menyiapkan bahan diskusi, dan berkoordinasi tentang rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Bimbingan dan masukan yang diberikan mentor atau atasan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi disesuaikan dengan jadwal perencanaan yang telah ditentukan, dan mentor memberikan pengarahan dalam pembuatan surat tugas serta perancangan form pendataan industri yang akan diisi oleh perusahaan industri pada saat melaksanakan pendataan. Kegiatan kedua yaitu membuat surat ke dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten kota terkait rencana pelaksanaan pendataan industri besar. Pada pelaksanaan kegiatannya diawali dengan pembuatan surat tugas. Surat tugas tersebut bertujuan sebagai dokumen perjalanan terkait pendataan industri besar ke dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten kota serta melakukan kunjungan ke perusahaan industri besar. Adapun bukti pelaksanaan kegiatan ini berupa foto dokumentasi permohonan izin dan persetujuan surat tugas dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali serta dokumen surat tugas perjalanan. Kegiatan ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi perindustrian serta pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten kota. Pada pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan melakukan kunjungan ke dinas terkait di kabupaten atau kota yang membidangi perindustrian dan pelayanan terpadu satu pintu. Pada saat kunjungan juga dilakukan koordinasi terkait rencana pendataan industri besar yang terdapat di kabupaten atau kota untuk mendapatkan data terbaru atau terupdate yang nantinya akan disampaikan dalam e-katalog atau katalog elektronik yang akan dibuat. Selain koordinasi terkait pendataan, juga disampaikan akan melakukan kunjungan ke perusahaan industri yang rencananya akan diambil secara sampling untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perusahaan industri tersebut. Kegiatan keempat yaitu melakukan pendataan industri besar ke kabupaten atau kota dengan membawa formulir permohonan data yang sudah disiapkan untuk diisi oleh perusahaan industri besar. Pada pelaksanaan kegiatan ini, melakukan kunjungan ke perusahaan industri besar yang sebelumnya sudah disarankan oleh Dinas Kabupaten atau Kota yang membidangi perindustrian. Pemilihan kunjungan ke perusahaan dilakukan secara sampling untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan industri mengetahui tentang SINAS atau Sistem Informasi Industri Nasional
dan juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang penggunaan SINAS yang dimana sangat bermanfaat untuk keperluan pelaporan dan perizinan industri tersebut sendiri. Pada saat melakukan kunjungan, juga perusahaan industri diminta untuk mengisi formulir pendataan industri besar yang telah dibawa pada saat melakukan kunjungan yang gunanya untuk melengkapi data perusahaan pada katalog elektronik atau e-katalog yang akan dibuat nantinya. Secara politik, berdikari secara ekonomi. Kegiatan terakhir yang kelima yaitu membuat katalog elektronik atau e-katalog industri besar per komoditi yang ada di Provinsi Bali. Pada pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengolah data yang diperoleh pada saat koordinasi dengan dinas kabupaten kota terkait yang membidangi perindustrian serta data yang diperoleh dari formulir pendataan industri besar yang diisi oleh perusahaan industri itu sendiri. Setelah data dikumpulkan dan diidentifikasi, selanjutnya diinput ke dalam aplikasi Microsoft Word untuk dibuatkan katalog. Setelah katalog jadi, selanjutnya file Microsoft Word tersebut dikonversi ke dalam bentuk PDF agar lebih ringan dan memudahkan untuk diakses melalui gawai apa saja. Setelah katalog elektronik tersebut jadi, selanjutnya diupload ke Google Drive sehingga siapa saja bisa mengaksesnya dan mendownload e-katalog tersebut melalui link Google Drive yang akan di-share, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam mendukung kemajuan dan daya saing industri di Provinsi Bali. Demikian kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Harapan dari adanya kegiatan aktualisasi ini dapat memberikan data yang terbaru dan terupdate mengenai perusahaan industri besar se-Provinsi Bali yang lebih akurat bagi stakeholder, baik itu dari akademisi, pelaku usaha industri lainnya, dan instansi-instansi lainnya. Dan selanjutnya akan memberikan manfaat pada instansi, yaitu dengan terupdate-nya data industri yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan adanya pendataan terbaru industri besar per komoditi se-Provinsi Bali ini. Akhir kata, saya aturkan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Elingan namun sakit